Perlu dicatat, setelah SKCK, pengurusan SKCK maksudnya, untuk pembuatan SIM harus menyertakan BPJS Kesehatan. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 5 Juni 2024. Tebak dari mana saya sekarang melaporkan Hot News ini? Yakni dari 4 Point by Sheraton Hotel Nagoya. Nah, terkait berita untuk terbit besok nih, masih ada lanjutan tentang tindakan tak senonoh pria tak dikenal di kawasan MAN 1 Batam. Itu masih akan berlanjut beritanya. Dan ada lagi cabuli siswi guru di Batam divonis 15 tahun serta masih dari pelecehan seksual di bawah umur itu. Dalam sebulan Polsek Sebeduk tangani 3 kasus pelecehan seksual anak. Nah, terkait pria tak dikenal yang menunjukkan alat pada siswa MAN 1 Batam itu, polisi sedang memburu, dan selain itu pihak sekolah membuat kebijakan supaya lebih berhati-hati dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah. Nah, berita dari musim pancaroba kali ini, kadang hujan, kadang panas, itu di Batam sudah ada 1 penderita demam berdarah dengue yang meninggal dunia. Dan masih terkait dengan DBD ini, Lapas Batam mensterilkan blok hunian dari genangan air untuk mencegah DBD terhadap pekerja dan juga terhadap penghuni lapas. Selain itu, Puskesmas kembali mengaktifkan Jumantik di lingkungan masing-masing di 12 kecamatan di Batam untuk mengantisipasi atau meminimalisir DBD. Dari musim haji itu sudah 9.717 jemaah haji embarkasi Batam tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan kunjungan wisata ada sekitar 79.179 wisatawan yang masuk Batam. Sebagian besar itu adalah wisatawan dari Malaysia dan Singapura, yang sebagian besarnya juga masuk dari pintu pelabuhan-pelabuhan di Batam seperti Batam Center, Sekupang, dan juga Nongsa. Selain itu, mengenai penerimaan siswa baru, ini agak miris karena sekitar 5.000 lulusan SMP di Batam itu berpotensi tak tertampung di SMA dan SMK. Wah, kalau tak tertampung gitu gimana ya? Biasanya kan ke SMA nggak tertampung, jadinya ke SMK. Apakah nanti ada seperti kerjasama subsidi silang antara swasta dan negeri? Kita tunggu gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi PPDB di Batam ini yang selalu bermasalah setiap tahun. Oke, selain itu apa ya? Ada lagi nih, untuk pengurusan atau pembuatan SIM untuk pembaca Batam Pos, perlu dicatat, setelah SKCK, pengurusan SKCK maksudnya, untuk pembuatan SIM harus menyertakan BPJS Kesehatan. Jadi sebelum mengurus SIM, berangkat ke Polres, bawa dulu BPJS Kesehatan ya, daripada nanti bolak-balik pulang ke rumah. Dan ada lagi nih, suplai air kembali bermasalah di Batam. Kalau hujan Batam banjir. Meskipun hujan atau kemarau, suplai air selalu terganggu di beberapa kawasan di Batam. Kira-kira suplai air terganggu ini kapan selesai ya? Kan kasihan ya, karena air itu sumber kebutuhan hidup, sumber kebutuhan utama masyarakat. Mandi, cuci kakus, itu harus ada air. Kalau mati air sampai berhari-hari itu gimana ya rasanya ya? Dari kasus kriminal dan hukum, Jumat depan, Kejaksaan jemput kerugian negara atas kasus korupsi BPJS TK di Jakarta. Listing berita yang saya sebutkan tadi itu bisa juga dibaca di website batampos.co.id atau juga bisa menyaksikannya atau melihatnya di sosial media Batam Pos seperti di YouTube, Instagram, X,
TikTok, dan juga Facebook. Jangan lupa ya, untuk yang mau menonton berita-berita panjang di YouTube itu jangan lupa like dan subscribe Batam Post Channel. Dan juga untuk sosial media silakan diikuti sosial media Batam Post. Oke, demikian Hot News edisi Rabu 5 Juni 2024. Saya Cahaya Simanjuntak dari 4Point by Seraton Batam. Pamit cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.